Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam mempelajari SPSS. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya uji personality test dengan SPSS. Dengan konsep dasar yang pertama, personality test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Yang ketiga, uji personality test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Jadi saya sudah memiliki data, yakni data penelitian flashcard AR sistem pernapasan untuk kelas 10. Di sini ada nilai pre-test dan juga post-testnya. Sebelum memulai uji personality test, kita akan melaksanakan terlebih dahulu uji normalitas untuk melihat sebaran datanya ini apakah tersebar secara normal ataupun tidak. Karena untuk mengetahui ini, sebagai langkah selanjutnya kita akan melaksanakan tes apa? Nah, ini uji normalitas data pada desain one group pretest post-test. Konsep dasarnya di sini uji distribusi normal digunakan untuk menilai apakah sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas digunakan sebagai syarat untuk penggunaan statistik parametrik seperti t-test, ANOVA, analisis regresi, analisis korelasi, dan lain-lain. Teknik yang umum digunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dengan sampel lebih dari 100 ataupun menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan sampel kurang dari 100. Nah, test of normality ini akan dikatakan bahwa data berdistribusi normal jika signifikansinya lebih dari 0,05. Sekarang, mari kita coba untuk melakukan uji normalitas. Terlebih dahulu saya akan membuka data di SPSS. Ini lembar kerjanya SPSS. Nah, karena tadi saya akan menggunakan data pre-test, post-test, maka kita buat dulu di variabel view. Silakan diklik. Kemudian di bagian name, saya isikan pre. Ini maksudnya untuk pre-test. Kemudian nama kedua saya tuliskan post. Untuk di labelnya, pada label pre, saya berikan kata pre-test. Sedangkan di label yang kedua saya berikan post-test. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Selanjutnya klik data view. Nah, di sini sudah terlihat ada pre, ada post. Nah, untuk cara mengisinya cukup buka Excel, kita salin dahulu nilai pre-test dan post-test. Kita salin semuanya, klik copy dan kita pindahkan ke dalam lembar kerja SPSS. Ya, seperti ini sudah tampil untuk pretest dan juga nilai post-testnya. Langkah selanjutnya untuk uji normalitas, klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Muncul tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada nilai pretest dan post-test. Teman-teman bisa memasukkannya di dependent list. Yang pertama untuk pretest kita masukkan dulu ke dependent list. Selanjutnya post-test juga sama, kita masukkan ke dependent list. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, klik plots. Kemudian jangan lupa untuk mengklik normality plot with test. Di sini saya akan mengklik terlebih dahulu histogram, klik normality, dan klik continue. Kita klik, jangan lupa untuk diklik ya teman-teman semua ya. Kemudian klik continue dan OK. Maka muncul hasil eksekusinya seperti ini. Nah, ini sudah muncul semua teman-teman. Dapat terlihat di sini ada deskriptif, kemudian ada test of normality, kemudian ada histogramnya. Boleh di scroll ke bawah. Kemudian karena kita akan melihat test of normality-nya, teman-teman bisa melihat di sini. Untuk pretest dan post-test, karena data ini kurang dari 100, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk.
Dan untuk pretestnya nilai signifikansi sebesar 0,302 dan nilai post-test sebesar 0,585. Sedangkan dalam panduan di sini tertulis bahwa data berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0,05. Artinya untuk nilai pretest dan post-test ini berdistribusi secara normal. Selanjutnya kita akan lakukan uji pretest. Compare means. Ini pertama klik analyze compare means, per sample t-test. Nah, kita pindahkan untuk pretest dan post-testnya ke sebelah kanan di bagian pair variable. Masukkan juga post-testnya. Kemudian kalau sudah dimasukkan seperti ini, variabel 1 dan variabel 2-nya, jangan lupa klik OK. Di sini saya klikkan OK. Ya. Dan tampilannya seperti ini. Pada pair sample t-test dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan antara pretest dan post-test. Untuk pretestnya 60,08, sementara nilai post-test 84,97. Kita melihat ada peningkatan. Di sini jumlah responden 36 siswa. Nah, jadi secara data untuk per sampel statistik ini bisa terlihat adanya peningkatan. Kemudian setelah itu ini standar deviasinya 9,78 dan ini standar errornya. Lanjut lagi kita akan ke per sampel korelasi. Pada per sampel korelasi, pretest dan post-test dengan jumlah responden 36, korelasi 0,627 dan nilai signifikansinya kurang dari 0,001. Berarti di sini terlihat ada hubungan peningkatan antara pretest dan post-test. Dan setelah itu teman-teman bisa melihat di sini. Kita lanjutkan dengan ya, ini standar error mean-nya. Lanjut ke per sample test. Pada per sample test, di sini akan terlihat selain nilai pretest dan post-test, nilai mean sebesar negatif 24,889, kemudian nilai T ini negatif 20,112, DF 35, dan signifikansinya kurang dari 0,001. Dapat terbaca bahwa sekali lagi untuk per sample test nilai signifikansi total dapat diperoleh 0,001. Nah, seperti apa kesimpulan yang kita peroleh? Jadi dasar pengambilan keputusan di sini, jika nilai signifikansi total kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan juga data post-test. Jika nilai signifikansi total lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Dan pengambilan keputusannya diketahui bahwa nilai signifikansi total sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan antara hasil belajar setelah mendapat perlakuan pembelajaran menggunakan flashcard AR pada materi sistem pernapasan melalui data pretest dan post-test. Karena di sini kita mengetahui bahwa terdapat adanya perbedaan signifikan, maka langkah selanjutnya adalah kita mengukur sebesar apa perubahan atau perbedaan tersebut dengan uji efektivitas. Nah, uji efektivitas yang digunakan adalah uji N-gain. N-gain di sini untuk melihat sekali lagi besaran efektivitas atau pengaruh dari penggunaan
medial flashcard AR. Konsep dasarnya N-gain score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode atau treatment. Uji N-gain score dilakukan dengan cara menghitung selisih nilai post-test dengan nilai pre-test. Adapun rumusnya sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya saya tampilkan, ada N-gain skor post-test dikurang skor pre-test dibagi dengan skor ideal dikurangi skor pre-test. Keterangan skor ideal merupakan nilai maksimal atau tertinggi yang dapat diperoleh. Kita lanjutkan lagi, di sini ada kriterianya, yaitu dari perhitungan N-gain maka diperoleh jika gain lebih dari 0,7 kategorinya tinggi, sedangkan 0,3 di antara 0,3 sampai 0,7 ini kategorinya sedang, dan kurang dari 0,3 maka kategorinya rendah. Ini didapatkan dari sumber Melzer dalam Shafitri 2008 halaman 33. Kalau ini pembagian N-gain score, kemudian kita lanjutkan dengan kategori dari N-gain persen. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini persentasenya, jika hasilnya kurang dari 40%, maka tafsirannya tidak efektif. Namun jika berada di antara rentang 40% sampai 55%, maka dinyatakan kurang efektif. Selain itu, di antara rentang 56% sampai 75% dikatakan cukup efektif, dan jika berada di persentase lebih dari 76%, maka dikatakan media ini efektif untuk digunakan. Sumber ini didapat dari Haig RR 1999. Jadi kita dapat melihat hasil efektivitasnya seperti apa dengan menggunakan kategori tafsiran seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Kita akan menggunakan N-gain dengan klik transform. Kemudian kita klik compute variable. Nah, di sini terlihat tulisan target variable, dan ada numerik ekspresi sebelah kanan. Untuk target variable, kita masukkan icon atau identitas rumus. Saya tuliskan di sini post-test, kemudian underscore. Ini kita tulis biasa terlebih dahulu di target variable, underscore kurang underscore pretest. Nah, selanjutnya di numerik ekspresi, di sini kita masukkan lagi rumusnya. Karena di sini post-test kurang pretest, maka kita klik terlebih dahulu post-test, pindahkan ke sebelah kanan, kurang, diklik pretestnya, klik pindahkan lagi ke sebelah kanan, dan oke. Maka akan muncul tampilan. Kita buka di data view. Ini kita tutup sebentar, kita masuk ke data view. Nah, muncul dia post-test kurang pretest. Selanjutnya kita untuk masukkan rumus yang untuk tahap berikutnya, klik transform lagi, compute variable. Untuk target variable kita rubah dari post-test kurang pretest, ini kita hapus dahulu, menjadi skor maksimal, skor ideal, kita beri ideal saja, skor underscore ideal underscore ini pre-test. Di bagian numerik ekspresi kita hapus dulu, kita ganti sesuai dengan target variabel. Jadi karena skor ideal siswa dalam mengerjakan itu kalau benar semua berarti 100, kita masukkan 100 dikurang dengan klik pretestnya pindahkan ke sebelah kanan. Oke. Nah, ini tutup sebentar, kita kembali ke data view dan muncul skor ideal pretest ini sudah muncul. Dan langkah selanjutnya kita akan mencari N-gain score. N-gain score-nya boleh dibuka, ditransform lagi dengan cara yang sama, klik transform, compute variable. Untuk target variabelnya kita rubah menjadi N-gain score. N-gain score. Dan data di numerik ekspresi juga kita rubah menjadi post-test
kurang pretest, kemudian dibagi dengan skor ideal dikurang pretest. Klik OK. Maka satu rumus setelah kita masukkan kembali, klik lagi data view, ini sudah muncul n-gain score, dan terakhir kita masukkan untuk n-gain persen. Dengan cara yang sama, kita akan mengklik transform, kemudian compute variable, kemudian di sini kita ganti n-gain score menjadi n-gain persen. Rumus dirubah menjadi n-gain score dikali, untuk kali gunakan tanda bintang, dikali 100, berarti ini tinggal diklik saja 100. Oke, kita tutup dulu dan muncul, berarti sudah ada proses kurang pretest, skor ideal kurang pretest, n-gain score, dan juga n-gain persen. Nah, sekarang kita membaca seperti apa pengaruh efektivitasnya dari n-gain score dan n-gain persen ini. Tanpa harus melihat datanya seperti ini, kita langsung menggunakan analyze. Ini akan langsung dideskripsikan. Deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Masukkan untuk variabel sebelah kanan, kita pindahkan n-gain score dan juga n-gain persen. Ini bisa kita dua-duanya di blok, masukkan ke sebelah kanan, dan klik OK. Maka muncul tampilan dari deskriptif statistik seperti ini. Ada nilai n-gain score. Nah, di sini bisa terlihat n-gain score-nya dengan total siswa 36, n-gain persen juga sama. Dan pembagian n-score-nya dengan n-gain score 0,6162 itu berada di antara 0,3 dan 0,7, artinya kategori ini termasuk sedang. Selanjutnya n-gain persen berada di 61,62, ini berada di rentang 56% sampai 75%, dalam artian cukup efektif penggunaan media ini. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan dari hasil nilai n-gain score dan juga n-gain persen, yaitu terhadap 36 siswa diperoleh rata-rata n-gain sebesar 0,6162 dengan nilai minimum 0,27 dan maksimum 0,78. Berdasarkan kriteria Hack, nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan manusia pada tingkat peningkatan yang sedang. Selanjutnya, rata-rata persentase n-gain sebesar 61,62% berada pada kategori cukup efektif. Dengan demikian, media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality dapat dinyatakan cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 pada materi sistem pernapasan manusia. Baik, demikianlah dalam uji One Group. Di sini teman-teman bisa melihat semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.